Ini milik kita Kota Singkawang. Ya. Tiga-tiganya dirawat dengan sempurna. Disitulah kita melaju keberagaman. Dan ini terbukti di Kota Singkawang. Maka tadi saya pakai istilah, kalau sudah ada riak, jangan jadi gelombang. Selamat datang Pak Stepanus, Ya, Ketua DAD Kota Singkawang. ya, terima kasih juga kepada Bro Atong Ya, yang sudah menghadirkan saya di tempat ini dan saya bangga. siap, terima kasih. Saya tahu Bapak sibuk. Setelah ini nanti ada rapat lagi Pak ya. Ya, Pak, sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan berkata sesuatu. Kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. ya. Adil Katarino Bacurami Kasaruga Basangat Kajubata. Betul gak Pak? Harus, ya. Pak, itu artinya apa Pak? Betul. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Adil Katalino. Jadi manusia mesti berbuat adil untuk sesama manusia. Jadi kalau kita kaitkan dengan nilai Pancasila berarti sila kelima. Ya. Jadi adil Katalino Bacuramin Kasaruga. Jadi seruga itu kita mesti melihat seruga. Seruga itu apa? Seruga itu seruga. Bacuramin Kasaruga. Kemudian Basengat Kajubata. Jadi kita setiap kali melakukan segala aktivitas mesti berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah hidup manusia. Ya, ya. Jadi ini slogan ini. Ya, ini sebenarnya salam. Salam bagi orang Dayak. Salam Jadi, bagi orang Dayak. Dan bagi masyarakat umum, bagi orang Dayak itu kebanggaan. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan itu dalam acara event-event tertentu, apakah itu oleh pejabat, bagi kami masyarakat Dayak itu sebuah kebanggaan. Siap. Wah, terima kasih Pak diinformasikan. Ya. Pak Stepanus ini sejarahnya atau latar belakangnya itu guru Pak ya? Iya, betul. Bapak mulai jadi guru itu sejak kapan Pak? Ya, saya menjadi guru sebenarnya sejak awal saya menempuh pendidikan di IKIP PGRI Pontianak. Sambil kuliah saya menjadi guru bantu. Terkadang diminta di Santo Petrus, di SMP dan di SMA-nya, itu sambil belajar. Kalau kita istilahkan itu guru amatir. Jadi ada guru yang tidak masuk, kita yang ganti. Jadi di situ saya sudah belajar menjadi guru sambil kuliah. Oh, di waktu kuliah itu Bapak sudah mulai sambil menjadi guru ya? Betul. Kalau sebutan Bapak guru amatir itu ya? Ya, istilahnya. Menjadi guru pengganti lah ya? Ya, betul. Pak, begini, kenapa mau jadi guru Pak? Nah, ini dia. Pada awal mula mungkin teman-teman juga bertanya ketika saya menyelesaikan studi di SMA. Saya bukan dari SPG. Jadi latar belakang saya di SMA. Dan karakter saya ya seperti ini. Jadi karakter saya ini mungkin dipandang orang lebih kepada dunia politik ya, atau dunia ekonomi ketimbang dunia pendidikan. Nah, kalau ditanya apa yang membuat saya terpanggil untuk menjadi guru, saya mulai mencermati ketika saya menjadi murid di SD, di SMP dan di SMA. Ada beberapa guru yang menginspirasi saya. Dan guru itu menjadi contoh dan teladan saya. Saya bermimpi, andaikan saya bisa seperti dia. Karena dia memiliki karismatik. Karismatik yang luar biasa, disegani, dikagumi oleh siswanya. Jadi sosok guru itu yang menginspirasi Pak Stepanus mau jadi guru ya? Siapa betul. Pak nama gurunya? Nah, itu namanya Pak Komari. Ya, jadi beliau punya karakter yang luar biasa. Kalau boleh saya sebut, bagi saya dia idola. Dia mengajar, memberikan pendidikan kepada kita, tidak hanya mengajar, tapi beliau juga mendidik. Saya memberi contoh konkret. Ya, kalau hari Senin ada upacara bendera tuh. Ya. Jadi di SMA kami itu ada satu jalan tertentu, tidak harus lewat jalan itu. Jadi kalau
Bapak Komari itu sudah berdiri di jalan itu, kita telat. Kita ibarat mengeningkan cipta dulu, lewat. Dia hanya memberi senyum, kita sudah segan. Karena karisma itu kok ya. Karena karismanya itu. Bagi saya itu luar biasa. Nah, sejak itu saya berpikir andai saja saya bisa seperti dia, saya akan bangga. Oke. Luar biasa. Ya. Jadi benar-benar Bapak dari karisma guru itu terinspirasi dan Bapak akhirnya menjadi guru ya, Pak ya. Betul sekali. Bapak selain guru terakhir juga sebagai dosen ya, Pak ya. Ya, betul. Saya juga menjadi dosen 2015 sampai 2020 di SD Mulia Singkawang ya. Jadi beda-beda tipis saja lah. Iya betul Pak. Kemarin pas di acara pertemuan di salah satu tempat, saya lihat ada beberapa anak murid Bapak waktu ketemu Bapak di komentar-komentar Facebook tuh mereka senang katanya. Ada pasti masih teringat mungkin cara belajar Bapak, cara Bapak mengajar, katanya ada pakai bahasa daerah dan sebagainya. Saya lihat komentar-komentar di situ, wah ini berarti Bapak memang membuat mereka ada satu ingatan, memori yang senang buat mereka. Betul. Gimana Pak? Bapak melihat Bapak merespon itu? Respon itu karena saya mengajar di 2 sekolah, itu di SMP Buddha dan SMP Tarusius. Ketika mengajar pada waktu itu sebenarnya usia saya masih sangat muda. Masih muda Pak? Tahun 1993 saya mulai bertugas di Singkawang. Lalu saya lebih banyak berkomunikasi dengan anak sesuai dengan tugas dan panggilan saya. Kalau di sekolah itu ada tata tertib, siswa dilarang menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Ya, itu untuk mengajarkan anak-anak bahwa kita benar-benar mencintai bangsa ini. Itu di tempat umum, ya. Nah itu, bagi mereka yang melanggar, yang seperti itu, saya punya kebiasaan. Ya, ada cerita di situ ya. Saya punya kebiasaan, mereka saya suruh menari, saya suruh menyanyi. Bahkan saya bertanya, ada kebiasaan saya bertanya kalau siswa baru, siapa kita di sini yang orang Cina? Mereka ramai-ramai angkat tangan karena siswa saya kalau dibuat presentasi mungkin 97% adalah warga Tionghoa. Mereka ramai-ramai angkat tangan. Kemudian yang merasa orang Tionghoa silakan maju ke depan. Ya, tidak ada apa-apa, maju ke depan. Sepertinya mereka berat. Tapi saya suruh maju ke depan. Saya coba sekali lagi. Siapa yang merasa orang Cina? Mereka angkat tangan lagi. Yo, maju ke depan. Kemudian saya membuat pertanyaan lagi. Siapa kita di sini yang orang Amerika? Mereka udah mulai mikir nih. Saya juga mikir Pak sekarang. Kemudian saya tanya lagi, siapa kita di sini yang orang Jepang? Mulai geleng-geleng. Kemudian siapa kita di sini yang orang Korea? Tambah geleng lagi Pak. Tambah geleng lagi. Ini tambah geleng lagi. Kemudian saya tanya lagi. Siapa kita yang orang Indonesia? Ya, mereka merasa dia orang Indonesia, dia angkat tangan. Saya, tadi kamu mengaku orang Cina, kok sekarang ngaku orang Indonesia? Ya, poin apa yang mau saya katakan, salah besar Anda mengaku orang Cina. Karena Anda adalah anak Indonesia. Yang benar, Anda orang Indonesia suku Tionghoa. Karena bangsa ini terdiri dari beragam-ragam suku. Saya memberi edukasi kepada siswa, dan bila perlu sampai kepada masyarakat, tidak benar kalau Anda mengakui diri orang Cina. Karena negara Cina memang ada. Ya, Anda adalah orang Indonesia, anak-anakku itu adalah orang Indonesia, suku Tionghoa. Itu betul. Siap. Karena ini perlu diedukasi, ini sebenarnya yang salah dari dulunya. Tanya orang Cina, Kak? Iya, saya orang Cina. Kalau ditanya, kamu orang Cina lahir di mana? Dia bilang di Singkawang.
Singkawang di mana letak Cina itu? Padahal di Cina tidak ada Singkawang, Pak. Tidak ada. Lahir di mana? Di Rumah Sakit Vincentius. Kalau Rumah Sakit Vincentius di mana Rumah Sakit Vincentius di Cina? Pada bengong kan? Di Rumah Sakit Atung katanya. Rumah Sakit Atung kan berarti Rumah Sakit Harapan. Iya, betul. Wah, di Bidan Jelingo. Loh, kalau begitu di mana tempatnya? Saya mengedukasi agar mereka menjadi kenangan mereka terindah. Betul. Setiap hari pertama masuk yang kelas baru, kelas 7 ya. Itu diingat mereka. Kalau ketemu saya mereka pasti tanya, siapa yang orang Cina? Nggak ada lagi ya. Ya seperti itu. Jadi inilah yang menarik. Betul. Ya. Makanya saya lihat itu komentar itu, saya jadi tanda tanya. Ada apa ini? Saya sengaja nanti kalau mau ketemu Pak Stefanus di podcast, saya mau bongkar ini. Ternyata benar kita bongkar ya Pak ya. Kita bongkar. Tapi saya percaya ini nanti pasti ditonton sama murid-murid Bapak. Dan setelah diceritakan ini pasti mereka senang. Oh, ingat lagi ya, nostalgia. Ya, jadi mereka yang seperti itu, untuk saya mengedukasi mereka, saya minta mereka bernyanyi. Misalnya nyanyi lagu-lagu wajib Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Saya mau mendidik rasa nasionalis yang tinggi. Siap, betul. Luar biasa. Mungkin itu karena pengaruh dari Pak Komari itu ya. Ya, benar. Betul ya, Pak, ya? Ya, pengaruh dari Pak Komari itu. Dia memberikan pendidikan, edukasi kepada peserta didik. Dia tidak pakai fisik, ya, tetapi dia pakai naluri, ya. Kemudian dia memberikan bahasa isyarat. Ya, betul. Kalau misalnya begini, kita belajar nih sambil bergendang nih, ya, dia mengatakan begini, bagus juga ya bergendang sambil belajar. Kita sudah tahu nih, ini ada pesan moral. Ada. Berhentilah. Berarti ada anak murid Ada yang sinyal, lagi. ada sinyal. Oh, di sana lagi canda. Wah, bagus juga ya. Kalau guru menjelaskan canda, masuk ya. Oh, berhenti. Ini pesan. Jadi dia tidak pakai tegur, berhenti. Kalau tidak, awas. Awas itu kan ancaman verbal. Di dunia pendidikan nggak boleh mengeluarkan kata-kata itu. Persis seperti itu. Ya. Jadi sekiranya saya bisa mencontoh dia, sayalah salah satu orang yang bangga. Ya. Nah, karena tugas menjadi guru tidak hanya mengajar, tapi yang berat justru mendidik. Ya, kalau bahasa kerennya tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi karakter mendidik itu sangat penting. Memberi contoh dan teladan itu penting. Ya, kita melarang siswa terlambat, tapi kita sendiri terlambat. Siap. Nah, itu. Jadi karisma itu ada pada diri kita sendiri. Siap. Nah, saya pikir nanti anak-anak murid Bapak termasuk mahasiswa ini dengar pasti senang nih. Udah lama udah ketemu Pak Stefanus nih. Betul. Pak. Oke, itu sedikit tadi kita berbicara soal guru ya. Nah, sekarang saya mau ajak Pak Stefanus berbicara sesuai posisi Pak Stefanus sekarang. Sekarang adalah Ketua DAD di Kota Singkawang. Betul Pak ya? Betul. Nah Pak, pertanyaan saya. Mungkin di luar sana ada yang mungkin tidak, khususnya yang bukan suku Dayak, mungkin ada yang tidak tahu apa sih itu DAD Pak? Ya. Bisa Bapak jelaskan? Ya. DAD adalah lembaga atau lembaga adat yang tertinggi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sampai kecamatan. Itu DAD. Jadi DAD itu singkatan yang artinya Dewan Adat Dayak. Dewan Adat Dayak. Dia adalah lembaga adat tertinggi. Ya, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sampai kecamatan. Oke, terus Pak, kapan itu DAD pertama itu ada? Nah, ini menarik. Menarik gak Pak? Sejarah Pak ya? Sejarah ya. Nah, kalau kapan DAD itu ada? Jadi begini, masyarakat Dayak itu kan integral dari bangsa dan negara Indonesia ini, ya. Nah, khususnya ya dia memiliki hak untuk diberi kesempatan yang sama, ya, mengembangkan pengetahuan, berpartisipasi dalam pembangunan, menjaga dan melestarikan adat dan budayanya. Nah, untuk itu melestarikan adat dan budayanya dan menjaga adat istiadat itu dan hukum adat, ini kan perlu wadah. Kemudian
sejarahnya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh orang Dayak pada tahun 1993 itu 93, Pak. ya itu berkumpul di Pontianak. Oke. Mereka memikirkan ini ya, bahwa perlu ada sebuah lembaga. Ada wadahnya. Ya, ada wadahnya. Maka pada waktu itu terbentuk namanya MAD. MAD. Ya, Majelis Adat Dayak. Oke. Ya. Nah, itu terbentuk Majelis Adat Dayak. Kemudian seiring waktu ya, ada reorganisasi. Oke. Ini berdasarkan Musdat Adat Dayak 3 se-Kalimantan Barat. Nah, oleh karena itu pada tahun 2006 berubah menjadi DAD, Dewan Adat Dayak. Oke. Yang terdiri dari provinsi, kabupaten, Kota. dan kota kecamatan. Oke. Seperti itu. Sampai sekarang lah DAD itu ya. Ya, sampai sekarang DAD itu ada di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Oke, Kecamatan. siap. Begini Pak, kalau kita bilang DAD kan tadi Dewan Adat Dayak, berarti suku Dayak Pak ya. Ya. Nah, suku Dayak kan itu di Indonesia kan identik dengan Kalimantan. Ya. Betul Pak ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah DAD itu ada di provinsi lain atau di daerah lain? Kalau di Kalimantan, Maksudnya selain Kalimantannya? ya, kalau Kalimantan udah pasti lah ya, karena masyarakat Dayak itu asalnya memang dari Kalimantan. Daerah-daerah lain yang dominan perantau kalau di Jawa, di DKI sendiri ada Dewan DKI Adat Dayak. ada juga ya? Ya, Berarti kemudian mereka perantauan Pak ya? ya, kemudian di Jogja, karena Jogja masyarakat Dayak banyak, karena Jogja kota pelajar. Jadi orang Dayak sebagian nuntut ilmu di sana, kemudian berbagai profesi setelah lulus. Akhirnya menjadi warga di sana ramai. Di Jakarta apalagi, dia adalah ibu kota, jantungnya Republik ini. Orang Dayak yang menempuh pendidikan dan bisnis, bekerja di sana jumlahnya banyak. Akhirnya dibentuklah Dewan Adat Dayak di DKI Jakarta. Ya, dengan semangat yang sama tadi. Dengan semangat yang sama. Yang melestarikan dan lain sebagainya ya. Ya. Oke, luar biasa Pak. Nah, dalam setiap organisasi Pak, termasuk di DAD ini, kan kita pasti ada ADART-nya Pak ya. Betul. Nah, kalau berbicara ADART itu di dalamnya kan berbicara ada maksud dan tujuan kenapa organisasi ini didirikan, betul Pak ya? Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, maksud dan tujuan DAD ini didirikan ini untuk apa Pak? Ya, baik. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Adat Dayak, itu tercantum di bab 7, tujuan dan fungsinya. Oke. Khusus di pasal 11. Oke. Dicantumkan itu membangun, memperdayakan seluruh anggota masyarakat adat khususnya di wilayah Kalimantan Barat dan upaya melanjutkan pengembangan ya segala sesuatu dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat yang majemuk, yang berbineka tunggal ika. Kemudian yang meningkatkan privasi masyarakat adat dalam pembangunan daerah khususnya Kalimantan Barat. Ya, itu pembangunan nasional yang berasaskan kesamaan dan kesetaraan. Tentu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu bahwa tujuan pembangunan nasional itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan abadi. Karena kita merasa integral dari bangsa dan negara ini, nah kita mempunyai hak dan kewajiban untuk itu. Ya. Kemudian mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Dayak supaya mampu bersaing secara profesional dalam berbagai sektor ya kehidupan ini. Ya, apakah itu bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik. Ya, seperti itu. Luar biasa Pak ya. Ya. Pak, kita tahu nih di Singkawang tuh ada rumah adat Dayak. Ya. Kalau nggak salah saya coba kutip, kemarin saya coba ngutip di Google, saya cari berita-berita lama, dikatakan di tanggal 13 bulan 3 2021 itu ada renovasi rumah adat Dayak.
Ya. Yang rumah adat Dayak itu disebut juga rumah betang, Pak ya. Ya. Betul, Pak ya? Ya, betul. Kalau salah sih dikoreksi. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa disebut rumah betang, Pak? Oh ya, menarik sekali ya. Mm-mm. Kenapa disebut rumah betang? Betang itu artinya panjang. Oh, Ya. yang biasa dibilang rumah panjang Ya, itu ya. betul. Berarti betang itu bahasa Bahasa Indonesia. Oh, Jadi bahasa bahasa Indonesia lebih kalau betang itu artinya panjang Oh. ya. Jadi kan ada disebut rumah radang itu identik ke bahasa daerah. Kalau di Bengkayang dia nyebut dengan bahasa mereka juga ya. Nah, Jadi seperti rumah betang itu artinya panjang, Pak ya. ya, artinya panjang. Jadi dia sesuaikan kalau betang itu nasional. Tapi kalau daerah beda. Kalau Kapuas Hulu, kalau bahasa Iban, bahasa Kantu dibilang rumah Panyai. Jadi Dayak ini jumlahnya sukunya banyak, dan bahasanya juga banyak. Tapi yang nasional disebut rumah betang. Oke. Nah, kalau rumah betang yang di Singkawang ini itu fungsinya untuk apa aja, Pak? Ya, rumah betang di Kota Singkawang ini kan itu dibangun tahun 1996. Kemudian direnovasi pada tahun 2021 begitu. Saya berusaha memanage ya rumah adat Dayak itu, bagaimana dia bisa berfungsi sesuai dengan tujuan Dewan Adat Dayak dan sesuai dengan fungsi Dewan Adat Dayak sebagai wadah ya, sebagai lembaga koordinasi ya, konsultasi dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Dayak, memelihara budaya ya, bagaimana masyarakat Dayak terus mempertahankan adat dan budayanya. Maka pada tahun 2020 kita mulai melebarkan jalan masuk, kemudian halaman parkir, kemudian halaman depan. Lalu 2021 kita renovasi total. Nah, kegiatan itu, aktivitasnya di situ adalah saya punya harapan, mimpi mudah-mudahan menjadi nyata. Lokasi rumah adat Dayak itu bisa menjadi destinasi wisata. Kearifan lokal itu ya. Ya, karena Singkawang adalah kota wisata. Lokasinya cukup luas ya. Itu lebih kurang 4 hektar. 4 hektar, Pak ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu ada aktivitas-aktivitas budaya. Nah, mungkin ada yang tidak tahu, Pak. Alamat rumah betang itu di mana, Pak? Ya, alamat rumah betang itu di Jalan Baru. Orang biasa sebut Jalan Nurio. Ya, jadi Kecamatan Singkawang Selatan. Kelurahan Sejangkung. Nah, kalau misalnya sebagai ini kita menginformasikan ke orang luar, Pak, nih ya, mungkin orang Singkawang juga. Rumah betang kan tadi Bapak pengen menjadikan itu kearifan lokal untuk tujuan destinasi wisata ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu boleh setiap saat dikunjungi atau gimana? Ya, pada dasarnya rumah adat Dayak itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya. Untuk melakukan aktivitas, misalnya yang paling simpel saja dia datang ke situ, dia mau ngambil latar foto ya, bahkan ada yang ngambil foto wedding pengantin ya, perkawinan mereka sudah banyak sekali yang melakukan itu. Dan kita sama sekali tidak mengambil distribusi atau biaya itu. Karena ini kebanggaan kita, karena rumah adat Dayak Kota Singkawang saya ingin dikenal dan diketahui bahwa di Singkawang ada rumah betang atau rumah adat Dayak Kota Singkawang. Seperti itu. Di masa pandemi ini, kemarin ataupun sekarang kan masih, walaupun sekarang keadaannya sudah melandai ya. Nah, ada kegiatan apa saja di DAD itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya kegiatan DAD yang paling rutin, kegiatan itu adalah yang kami sebut gawai Dayak. Naik Dango. Ya. Nah, pada tahun 2000, ketika saya terpilih 2019, kita bisa melaksanakan acara Naik Dango. 2019 masih ada, karena Pak, ya? belum ada COVID ya.
Kemudian 2020 kita tidak bisa melaksanakannya. Kami hanya melaksanakan ritual tolak bala. Tolak bala itu mengusir roh-roh jahat. Ya. Kemudian 2021 kami bisa melaksanakan ritual adat dengan ada acara seremonial yang di situ ya. Kemudian rumah adat Dayak itu digunakan oleh karena saya punya pemuda organisasi saya namanya PDKS. Ya. Pemuda Dayak Kota Singkawang yang diketuai oleh Yoris. Di tempat itu aktivitas mereka satu lokasi, satu kamar saya beri space khusus untuk stariat kantor mereka. Ya, karena saya tahu orang muda punya kreasi dan kreativitas yang mumpuni di zamannya ya. Karena ini zaman sudah berbeda. Jadi sama dengan guru. Guru tidak cenderung lagi menjadi sumber ilmu, tapi guru lebih mendamping siswa bagaimana mereka berkarakter. Jadi seperti itu. Lah aktivitas lain saya mempersilakan masyarakat, khusus masyarakat Dayak yang ingin menggunakan rumah adat itu, apakah menggunakan untuk pertemuan, ya, untuk rapat, ya, kemudian untuk kegiatan latihan sanggar dan sebagainya, terutama sanggar tari. Saya persilakan. Masyarakat lain yang mau berkunjung ke situ juga kita buka. Ya, bahkan di depannya saya buat lapangan voli. Di lapangan itu terdiri dari berbagai etnis suku. Karena salah satu tujuan Dewan Adat Dayak itu menjaga dan merawat keberagaman ini. Iya. Nanti kita mau masuk. Bapak sempat sudah sebut merawat kebinekaan, merajut kebinekaan. Nanti kita bahas itu, Pak ya. Nah, siap. Karena Bapak juga udah ngomong soal naik danau. Kan kemarin pandemi tidak bisa dilaksanakan maksimal ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa, Pak. Mudah-mudahan, doa kita. Amin. Nah, pertanyaan saya, biasa naik danau itu jatuhnya pada tanggal dan bulan apa sih, Pak? Kalau tanggal kita tidak menentukan, tapi dia jatuh di bulan Mei. Tanggal itu nggak pasti ya? Nggak pasti. Itu berdasarkan hitungan apa, Pak? Begini. Kalau bulan Mei itu kan rata-rata orang Dayak yang sebagian ini zaman dulu kan hidupnya agraris. Masyarakat yang bercocok tanam, bertani, ini kan menjadi budaya yang terus dijaga dan dirawat. Jadi di masyarakat kita, khususnya di daerah pedalaman, di Pedesan, masih menjalankan budaya itu. Nah, ketika itu mereka panen. Nah, setelah panen kita syukuran nih, bersyukur kepada Tuhan pada Jubata bahwa kita diberi rezeki yang berlimpah. Jadi gawai itu sendiri berasal dari kata itu pesta. Nah, artinya pesta panen padi yang berlimpah kalau gawai Dayak naik dango. Kalau istilah gawai-gawai lain, kalau orang Dayak menyebut gawai itu artinya acara besar. Pesta gitu, Pak. Berarti tadi Bapak bilang kesimpulannya gawai naik dango itu lebih bentuk kepada ucapan syukur kepada Sang Pencipta untuk atas panen yang berlimpah. Atas panen yang berlimpah itu ya. Itu inti dari latar belakang naik dango itu ya. Betul, Pak ya? Betul. Nah, Pak, kita tahu nih sekarang anak-anak muda yang lebih kita sebut kaum milenial. Nah, kaum milenial ini kan lebih cenderung kepada era digital seperti sekarang. Kalau saya sebut mungkin nanti metaverse, NFT, virtual dan lain-lain. Nah, anak-anak muda kan lebih suka ke hal-hal yang digital sekarang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak menghimbau anak-anak muda, khususnya suku Dayak ini, untuk merawat dan mencintai seperti gawai naik danau ini, Pak? Supaya mereka bisa melestarikan, termasuk rumah betang yang tadi kita sebut itu. Saya merangkul orang-orang muda, supaya dia bisa bergabung dengan orang-orang yang senior. Kalau senior dia belajar tentang bagaimana adat dan budaya terus terjaga. Tapi orang muda ini kan zamannya milenial. Nah, pada saat itu kita libatkan orang-orang muda. Nah, kalau orang tua dia presentasi mungkin dia pakai tulis, dia langsung ngomong. Tapi kan orang muda dia sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia presentasi saja seperti dia mempresentasikan si plan bangunan. Jadi ini dipilih menjadi ketua panitia gawai.
Dia tampilkan dalam rapat, dia sudah pakai slide, dia sudah pakai PowerPoint. Nah, kita yang senior ini ya memang begitu hidup di zaman sekarang. Seperti saya menjadi guru dulu menulis di papan tulis. Ya, itu hajar terus itu kapur itu. Ya. Sekarang kita sudah pakai laptop, kita pakai PowerPoint, kita pakai video, ya, kita pakai televisi di depan. Nah, orang muda kita ajak untuk bersama-sama ini, ayo kita bergabung dalam berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan naik dango itu. Kita libatkan mereka ke panitian sehingga dia tetap mencintai dan budaya itu. Sehingga itu bisa dilestarikan, bisa dan terawat. Itu karena ini harus regenerasi. Dia nggak boleh punah. Karena budaya bangsa yang kita banggakan ini itu adalah budaya yang diambil dari budaya masyarakat kita sendiri. Ya. Pak, tadi kan Bapak menyebut gawai terbesar Skuda itu naik dango, Pak ya. Ya. Nah, harapan Bapak sebagai Ketua DAD Kota Singkawang, naik dango ini ke depannya akan memberikan dampak apa saja buat suku Dayak tentunya dan yang lebih luas untuk masyarakat luas lah. Ya. Pertama-tama gawai itu tidak seperti sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan acara panjang. Paling tidak kita bisa melaksanakan 3 hari atau 1 minggu misalnya. Nah, pada saat acara itu kita isi dengan berbagai event, event seni pentas budaya. Ya, apakah itu pameran? Karena orang suku Dayak juga memiliki kerajinan kearifan lokal. Misalnya tenun, misalnya manik. Ini salah satu contoh. Wah, ini salah satu contoh. Ini kerajinan suku Dayak, ya. Dewan Adat Dayak ini harus mensupport supaya ini bisa dikenal banyak orang bahwa masyarakat Dayak punya kearifan lokal yang dia tidak menggunakan teknologi, tetapi memasarkan ini dengan teknologi. Itu penting. Pak. Ya. Nah, oleh karena itu kita rangkul orang muda ini. Bagaimana bahwa karya masyarakat Dayak ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ini pakaian manik, dasi manik, kopiah manik, ya. Kalau dulu awalnya yang dikenal tenun kain tenun suku Dayak, sampai sekarang masih terawat. Lebih banyak diproduk itu di daerah Sintang dan Kapuas Hulu. Itu mesti diekspos. Bagaimana mengeksposnya? Yaitu lalu media sosial. Nah, termasuk sekarang kita podcast, Bapak sudah memperkenalkan manik, Pak ya. Manik, Pak, ini manik buatan Singkawang nggak? Ya, ini manik. Ini sebenarnya ini manik. Ini awalnya orang lebih banyak membuat ini sebenarnya dari Kapuas Hulu, Putus Sibau. Tetapi ini menarik bagi seluruh masyarakat Dayak. Hampir setiap daerah memulai dan mengerjakannya. Kemudian mereka sebagian punya keterampilan khusus dan lebih lagi ini bisa dipasarkan. Jadi kalau hari-hari gawai itu ada pameran. Nah, pameran itu ada sebagian dipamerkan, sebagian dijual. Dan kalau ini orang Singkawang sudah bisa buat. Ini orang Singkawang sudah buat. Ini kebanggaan kita, orang Singkawang bisa buat. Ada beberapa tempat di Singkawang buat ini. Andai saja ingin di mana tempat saya bisa tunjukin. Siap. Misalnya di kesempatan nih Pak, di kamera ini ada yang bertanya, manik ini kan Bapak bilang bisa dibuat di Singkawang. Betul. Nah, kira-kira bisa beli di mana Pak? Seperti barang ini? Kalau seperti barang ini kita ada di Keransda, yang dikelola oleh pemerintah Kota yang Singkawang. di Simpang 4 itu ya? Ya, betul. Di Keransda itu barang-barang seperti ini selalu ada. Kemudian ada yang memproduksinya. Kalau dia memproduksi ada salah satu di antaranya itu di Perum. Perum ya. Ada beberapa tempat lah. Kemudian di Nyerongkop juga ada. Kalau ada yang mau beli pun boleh hubungi saya. Hubungi Pak Stefanus ya. Kalau ada yang mau beli boleh hubungi saya. Wah, jadi senang sekali. Ini super nih. Betul, luar biasa. Ini kesempatan nih tadi Bapak sudah berbicara tentang media sosial. Yang kita lakukan ini media sosial, Pak. Nanti akan kita expose juga di YouTube kan. Nah, YouTube itu kan berupa media sosial. Nah, kesempatan ini kan Bapak sudah bisa mempromosikan manik dan kebudayaan Dayak ini. Nah, tadi Bapak kan berharap juga anak-anak muda Dayak menggunakan
teknologi untuk memasarkan, mengekspos lebih luas lagi kebudayaan ini ya. Itu harapannya Pak. Ya. Dan di era saya kita sudah pernah bekerja sama dengan Metro TV dan TVRI. Untuk Pak. Nah, ini kita bersama Metro TV bagaimana kita memasarkan ini dengan adanya memanfaatkan internet. Ya, internet. Kemudian melalui berbagai media sosial. Ada Instagram. Ada YouTube, ya, kemudian ada Facebook, Twitter. Dan itulah rananya anak-anak muda di situ. Nah, mereka hebat di bidang itu. Kita mesti mengakui karena dunianya. Iya, betul. Dan masanya. Nah, kita yang kayak Bapak ini yang sudah sepuh, cuma membimbing, mengarahkan mereka saja, betul, Pak ya. Betul. Oke, Pak. Tadi menarik, Bapak sudah menyebut tentang merajut kebinekaan. Nah, itu kan ada di ADART. Juga Pak ya. Betul, ada di anggaran Bapak dasar. Bapak melihat merajut kebinekaan ini, Bapak menjelaskannya merajut kebinekaan itu bagaimana versinya Pak Stefanus? Kita sebagai warga Singkawang bangga sebenarnya. Kalau tidak bangga itu artinya belum sepenuh hati mengakui diri sebagai orang Singkawang. Karena Singkawang pernah dinobatkan sebagai kota tertoleran. Ya. Orang ramai-ramai datang ke Singkawang, ya. Saya menjadi koresponden. Ketika Singkawang dinobatkan sebagai kota tertoleran. Mengapa Singkawang bisa dinobatkan sebagai kota toleran? Ya, di Singkawang itu ada 3 etnis besar dan tidak mengabaikan etnis yang kecil. Etnis besar itu disebut Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Dan ada 17 pengumuman perkumpulan. Batak, Madura, Jawa, dan lain-lain. Maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, bagaimana merawat dan menjaganya? Ya, orang bilang merawat dan menjaganya yang susah. Yang terutama itu adalah komunikasi, itu yang paling penting. Nah, lembaga seperti DAD itu selalu membuka diri berkomunikasi. Misalnya berkomunikasi dengan MABT, Majelis Adat Budaya Tionghoa. Berkomunikasi dengan MABM, Majelis Adat Budaya Melayu. Ya, sehingga ada sesuatu hal ya kita bisa atasi bersama. Saya selalu pakai bahasa begini. Kalau sudah ada angin, jangan jadi badai. Tunggu Pak. Kalau sudah ada angin, jangan jadi badai. Karena rumah bisa roboh, pohon bisa tumbang. Kalau sudah ada gelombang, ya, kalau sudah ada riak, ini kembali ya saya ulang lagi. Kalau sudah ada riak, jangan jadi gelombang, karena kapal bisa tenggelam. Nah, saya mau umpamakan, ada hal-hal yang sudah ada sepertinya angin, sepertinya riak, preventif segera. Kita komunikasikan, ya. Nah, ini salah satu jalan kita tempuh. Dan Singkawang ini hebat sekali. Di masa eranya sekarang, ya kebetulan Singkawang ini sekarang yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota Jaijumi bersama wakilnya Pak Irwan ya. Nah, mereka pakai moto Singkawang hebat. Nah, kalau hebat hanya saja itu udah harmonis, ya. Nah, jadi ada 3 event besar yang luar biasa menurut saya di Singkawang. Cara merawat keberagaman itu. Ya, 1, ini kan baru selesai kita namanya Christmas Day. Nah, Christmas Day itu Singkawang dihias dengan nuansa Natal gitu ya, pernak-perniknya dipasang. Ya. Dan itu terawat dan terjaga, dan yang memasang tidak hanya satu etnis dan tidak hanya satu agama. Saya tahu persis, ya, di kepanitiaan itu. Kemudian begitu juga, sebentar lagi kita merayakan Imlek dan Cap Gome. Ya, itu kita akan hiasi kota ini dengan nuansa Imleknya, budaya Tionghoa itu, misalnya lampion. Nah, saya tahu persis. Karena saya sendiri punya kebanggaan. Karena sejak tahun 2007 sampai sekarang, ya 2022, saya terlibat di panitiaan Cap Gome. Saya pernah menjadi wakil sekretaris, pernah menjadi sekretaris umum, dan posisi sekarang saya adalah wakil ketua panitia.
Cap Gome itu. Orang bertanya, itu Pak Stepanus orang Dayak. Tapi Pak Stepanus selalu ada di kepanitiaan Cap Gome. Saya gampang menjawab itu. Ya. Mungkin ada yang bingung, kenapa begitu? Cap Gome ini kan seni. Ya. Seni, ada pentas seni di lapangan Kerida sana. Semua suku, agama dan etnis boleh dong tampilkan budayanya di sana kan? Ya, ada 17 pengubah, silakan diisi acara di sana. Karena di sana kita tampilkan keberagaman kita. Pembukaan itu ada tarian Nusantara. Ya, itu kan luar biasa. Itu 3 etnis tampil dalam tarian itu. Padahal yang membawa banyak etnis. Tuh, acara seremonial. Kemudian ada IAS kota, ada bidang IAS kota. Kita urus tuh IAS kota itu karena panitia ada bidangnya. Kemudian ada pawai lempion yang menarik. Suku agama manapun boleh dong terlibat di situ, ya. Nah, kemudian yang berikut ada lomba rumah hias, ada lomba taman hias, ada lomba ruko hias. Siapapun boleh terlibat di situ, ya. Tidak boleh terlibat saudara-saudara kita yang bukan tatung dan bukan orang Konghucu. Nah, itu ada bidang tatung, itu urusan dia dong. Ya kah? Seperti lelang. Saya nggak mungkin masuk di tatungnya. Saya tidak mungkin masuk di lelang. Tapi saya bisa mengurus bagaimana tatung itu bisa tertib ketika dia pawai. Administrasi Pak ya. Nah, bagian administrasi itu saya bisa mengurus bagaimana tatib mereka. Karena hidup ini disebut orang negara Indonesia adalah negara yang demokrasi. Ada kebebasan, tapi kebebasan ada batas yang membatasi aturan. Iya. Nah, gitu dong. Jadi itulah cara-cara merawat kebinekaan itu ya Pak. Ya. Lalu sebentar setelah ini, ya, setelah ini kan ada namanya Ramadan Fair. Nah, Ramadan Fair nanti kan dihiasi dengan pernak-pernik yang nuansa Lebaran. Ya, misalnya ketupat. Singkawang juga dihiasi tanpa dia memandang latar belakang, ini rumah siapa, ini halaman siapa, ini jalan siapa, ini milik kita Kota Singkawang. Tiga-tiganya dirawat dengan sempurna. Nah, disitulah kita melaju keberagaman. Dan ini terbukti di Kota Singkawang. Maka tadi saya pakai istilah, kalau sudah ada riak, jangan jadi gelombang. Ya, nah, tindakan preventif itu harus ya. Tinggal kalau sudah ada riak, jangan jadi gelombang. Kalau sudah ada angin, jangan jadi badai. Preventif. Dari sinilah kita mencegahnya. Betul. Nah, Singkawang ini hebat ya, disebut hebat ya, betul hebat. Tidak ada orang yang bisa membangun kalau tidak aman. Ya, kalau kondisi dalam keadaan kacau kan tidak mungkin membangun kan. Tapi menarik tadi Bapak bilang kalau ada angin jangan jadi badai. Ya. Riak jangan jadi gelombang. Ya. Nah, saya coba menyempurnakan. Artinya begini, kalau ada urusan besar dikecilkan. Ya. Ada masalah yang kecil ditiadakan. Itu pasti panjang, Pak. Pasti panjang. Itu kalau di semua hubungan, kalau itu diterapkan panjang itu hubungan. Ya. Yang kecil jangan dibesarkan. Ya. Yang kalau kecil ditiadakan. Ya. Jangan dibesar-besarkan. Nah, oleh karena itu, kalau saya punya filosofi sendiri, ya, orang minta bantu saya tidak pernah berpikir berapa orang membayar saya. Tapi saya sudah pernah berpikir berapa lama saya berteman dengan dia. Prinsip saya makin banyak teman, saya banyak relasi. Dari relasi itu dia akan membawa rezeki. Ya, luar biasa. Kalau pinjam kata Pak Prabowo, ya, 1 musuh banyak, 1000 teman kurang Pak ya. Begitu Pak ya. Nah Pak, tadi kan kita sudah bicara tentang kebinekaan. Berarti itu kebinekaan itu kan ragam yang mau kita supaya jangan pecah dan lain sebagainya. Nah, di Pancasila di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Ya. Apakah termasuk di dalam itu, Pak ya? Benar sekali. Nah, kan tidak bisa dipungkiri, Pak. Mungkin tidak terjadi di kota kita ataupun di tempat lain. Konflik mengatasnamakan suku, agama dan lain kan pasti ada, Pak ya. Nah, kita sih berharap tidak, tapi kan kenyataannya ada seperti itu kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk menyatukan keberagaman itu? Ya, baik. Pertama, kita mengajak seluruh masyarakat, terutama kaum muda, yang tua memberi contoh, bahwa bergaul jangan memilih kelompok,
suku dan agama. Tapi kita bergaul adalah sama. Sebab kita diciptakan Tuhan dalam perbedaan. Nah, perbedaan itu orang bijak mengatakan perbedaan itu anugerah, damai itu indah. Nah, itu saya kalau Bapak sebut itu kemarin saya baca di Google itu kutipan waktu Bapak menyampaikan di pemilu 2019 Pak ya. Ya, betul sekali. Perbedaan itu anugerah, damai itu indah. Oke, ya. Pak. Jadi kita sebagai yang tua memberi contoh, Pak. Ya, kita sebagai yang tua memberi contoh. Karena itu saya menekankan kalau ada riak, ya, kalau ada angin, ya, jangan sekali-kali mengatasnamakan suku dan agama. Itu pribadi orang. Ya, kalau mengatasnamakan suku dan agama itu justru bisa memutus mata rantai hubungan yang harmonis. Ya, karena kita tadi memang diciptakan oleh Tuhan yang berbeda-beda. Karena itu pilar negara kita itu ada 4. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Tidak ada tawaran. Tidak ada tawaran lagi, Pak. Tidak ada. Luar biasa. Terima kasih, Pak, untuk ngobrol yang luar biasa ini. Saya tahu Bapak sibuk dan ada kegiatan lain. Saya berharap nanti ke depan kita bisa ngobrol lagi, Pak. Nah, sebelum kita menutup podcast ini, Pak, sebagai Ketua Dewan Adat Dayak, apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat Singkawang? Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang, mari kita bersama-sama merawat, merajut, menjaga Kota Singkawang ini untuk bergandengan tangan, bersahabat dan berbuat, ya, untuk hidup berdampingan secara damai. Singkawang ini rumah besar kita. Harus kita jaga dengan satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Singkawang aman dan damai. Oke, luar biasa, Pak. Terima kasih. Terakhir, Pak, harapan Bapak buat podcast kami apa? Ya, saya sangat tertarik dengan podcast Bongkar. Ya, ketika saya dihubungi oleh Bro Atong. Ya. Saya mulai membuka di YouTube. Wah, ternyata yang menjadi narasumber ya istimewa. Bahwa Bongkar telah menghadirkan banyak orang dari berbagai ragam dan profesi. Saya support jalan terus Bongkar ini karena Bongkar ini memberi inspirasi orang, termasuk bagaimana cara Bongkar merawat hubungan kebersamaan, kedamaian melalui media ini. Dan saya pasti dukung. Siap. Terima kasih, Pak. Lain waktu kita ngobrol lagi ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke.